Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama BHIT, kedua BABP, ketiga MSIN, keempat MNCN, kelima BMTR, keenam SCMA, dan ketujuh Link. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BHIT yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,97% ke harga 98. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BHIT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BHIT sekarang pas tutupnya di area support 98 sampai 100. Ya bisa dibilang ini area support ya, 100 sampai 98. Nah, kalau dia besok tutup turun dari 98, ada peluang melanjutkan penurunan ke 90. Mending kalau Bapak Ibu coba spekulasi buy di harga 98, kalau tutup di bawah 98, cut loss saja dulu. Karena ada potensi ke 90. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, bisa dibawa lebih dalam. 90 aja 7%. Mending cut loss dulu ini. Di 95 atau 96, sekitar kerugian 2,5%, nanti buyback di bawah. Jadi potensi profitnya lebih besar kalau dia pullback nih kan. Kalau beli di 91 aja dia balik ke 98, yang tadinya cut loss di 2,5%, setelah itu dia rebound nih ya, ketutup kan, profit 7,5, potong 2,5, potong fee 1%, ya dapatlah 3% daripada yang tetap hot dia balik paling jual BEP. Iya kalau dia bisa rebound, kalau dia berbalik ke arah lagi malah loss lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh kalau memang trading itu kalau bisa pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BHIT ya, kalau mau aman dia besok harus rebound. Kalau tetap tutup di bawah 98, peluangnya ke 90. Kalau dilihat memang koreksi 3 hari dengan volume kecil, tapi volume kecilnya dia ini terus turun dalamnya. Untung hari ini nggak ARB. Jadi seperti itu. Untuk BHIT ya besok harus rebound lah. Kalau nggak perlu hati-hati. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BABP yang hari ini ditutup auto reject bawah. Terkoreksi 6,91% ke harga 498. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP ini 3 kali ARB ya. Tadi sempat naik, tapi kemudian turun lagi karena gagal 560. Dengan kondisi seperti ini, besok lihat ya, kalau dia bisa mantul di 480 bagus. Tapi kalau tetap tutup di bawah 480, ada peluang ke 440. Nih, kalau ke 480 dia harus turun sekitar 3-4% ya. Coba aja kalau mau ya, tapi ini disclaimer on untuk scalping atau pas trade. Coba antri di 480 atau 482 dengan skenario kalau dia mendekati harga RP, cut loss. Kalau setelah beli langsung mantul, ya profit taking aja ya, di 2-5% pun kalau ada dapat ya udah profit taking. Jangan sampai kehilangan profit kalau dia berbalik arah. Bisa aja dia mantul dulu sebentar ya, besok dia turun 4%, dia mantul mental sampai 500, kemudian dia turun lagi. Bisa seperti itu. Nah, kesempatan harus jual cepat ya. Jadi seperti itu aja strategi kalau beli saham downtrend ya, karena bisa dikatakan BABP ini downtrend. Jadi belum ada sinyal pembalikan arah. Nah, kesempatannya untuk pas red scalping, cari 2-3% jual. Jadi seperti itu. Untuk BABP besok masih potensi mengarah ke support selanjutnya 480. Kalau itu dilewati juga atau di breakdown, arah selanjutnya 440 dan bisa sampai 400, mendekati EMA 20-nya ini, garis ungu. Kalau untuk Bapak Ibu yang enggak bisa memantau market, ya jangan masuk dulu di BABP, mending cari saham yang lain karena BABP arahnya masih ke bawah. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada MSIN yang di hari ini juga ditutup auto reject bawah ke harga 494. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MSIN
didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, MSIN juga 3 kali ARB walaupun volume kecil tapi tetap ya. Ini MSIN juga jaga aja kalau mau ya, tapi ini disclaimer on. Di 480 coba aja jaga. Dengan skenario kalau jebol 480 ya cut loss dulu. Di seperti itu. Kalau ke 480 ya dia turun sekitar 3% ya. Kalau dia turun 3%, coba spekulasi buy. Kalau ada pantulan 2-3% jual. Jadi seperti itu aja kalau mau ya. Kalau untuk disimpan belum bisa karena masih downtrend. Mending wait and see aja dulu, tunggu ada pembalikan arah. Kalau Bapak Ibu yang bisa melihat market dengan cepat ya bisa cari pantulan. Jadi seperti itu. Untuk MSIN arahnya masih ke bawah. Support selanjutnya 480, kalau itu dijebol ke 440. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MNCN yang hari ini malah naiknya cukup signifikan, 5,55% ke harga 855. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya saham grup MNC yang berfundamental bagus rebound. Salah satunya MNCN ya. Akhirnya MNCN kembali lagi ke level 855 dengan volume. Ya harusnya ada potensi untuk melanjutkan kenaikan karena kemarin juga dia membentuk candle doji. Dan kemungkinan besar MNCN minggu depan bergerak sideways di range harga supportnya 850 sampai resisten 880 terdekat atau ini ya 900 ya, dari 850 sampai 900 untuk pergerakan MNCN di minggu depan asalkan nggak false break out. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada beli di 800, misalnya besok candlenya langsung merah dan tutup di bawah 850, mending profit taking dulu karena ada potensi false breakout. Tapi kalau ternyata setelah Bapak Ibu cut loss besoknya dia rebound, ya spekulasi buy di atas saja. Buy dengan skenario kalau dia jebol lagi 850 cut loss. Tapi kalau dia memang arahnya ke atas dia akan lanjut, itu aja. Ya, tapi tergantung lagi masing-masing bagaimana strateginya. Kalau saya lihat ada peluang untuk MNCN naik minggu depan. Ya, targetnya 900 terdekat. Tapi ini disclaimer on. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BMTR yang juga hari ini naik 2,23% ke harga 274. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR setelah sideways lama di 258 sampai 260, akhirnya dia naik. Dengan kondisi seperti ini, harusnya masih bisa lanjut. Kenapa masih bisa lanjut walaupun belum tutup di atas M60-nya garis hitam ini? Karena setelah dia breakout dengan volume besar, dia koreksi dengan volume kecil, dan hari ini dia naik dengan volume besar. Jadi kuncinya memang besok harus tutup minimal di atas 278. Ya 280. Kalau tutup di atas 280 ada peluang minggu depan ke 290. Ya uji resisten 290, dan bisa aja nih nanti ya kalau dilihat ya, kalau ditarik atas ini memang di atas ini. Dia ada terindikasi bisa juga nantinya ini double bottom. Ini bottom pertamanya dan ini bottom keduanya. Jadi seperti itu untuk pergerakan BMTR ya. Ini salah satu saham yang dipegang oleh Pak Lau Keng Hong. Berarti kalau dia time frame-nya panjang ya sebagai trader cari kesempatan. Targetnya ya masih bisa naik, dan skenario-nya kalau mau coba swing trade untuk Bapak Ibu yang kerja nggak bisa memantau market, ini kan termasuk saham yang sedikit defensif, pergerakannya juga ya lumayan naik turunnya nggak terlalu volatile, tinggal strateginya seperti ini. Target Bapak Ibu pasang langsung ke 320 dan cut loss kalau turun dari 258. Risk rewardnya 1:2,5. Nih kalau Bapak Ibu mau tertarik ya seperti ini. Tapi untuk swing trade nggak perlu ditanya ya, selama dia di area trading pen hold aja terus. Atau ya Bapak Ibu bisa juga langsung pasang otomatis cut loss dan TP. Pasang aja cut lossnya misalnya di 254, target TP 318 sampai 320. Itu aja, simpan aja. Udah nggak usah dipantau, tinggal biarkan market
yang bekerja. Kalau menyentuh harga TP ya ke TP, kalau dia cut loss ya cut loss. Jadi seperti itu. Ya, untuk BMTR sepertinya ada peluang bagus karena MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat, ya harusnya besok minimal bisa tutup di atas 280. Seperti itu untuk BMTR, tapi ini disclaimer on. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada SCMA yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,5% ke harga 197. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ini kalau dilihat SCMA sudah 8 hari downtrend ya. Terus koreksi, nggak ada naik-naiknya, tapi memang ada kesempatan naik turun. Kalau untuk yang scalping ya dapat mungkin di 2% di SCMA. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa terindikasi double top. Ini top 1, top 2. Kalau sesuai teori dari neckline ke topnya ya penurunannya bisa sampai 1.700 lagi. Tapi harusnya kalau saya lihat ada pantulan di 1.800 dan 1.900 ini, dan kemungkinan juga SCMA akan mempertahankan area ini ya. Supportnya 1.800 dan resistennya 2.000. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending wait and see aja dulu karena ini harga tanggung. Karena terlihat juga SCMA sudah 2 kali gagal bertahan di atas 2000 ya. Ini setelah dia breakdown di tanggal 9 Agustus, dia tutupnya di 2020. Kemudian dia di tanggal 10 Agustus mencoba breakout, gagal dan tutupnya di bawah 2000. Di tanggal hari ini juga 12 Agustus dia coba breakout 2000 namun gagal. Jadi ini sudah 2 kali dia gagal. Ya besok lihat kalau dia mampu tutup di atas ada peluang bagus. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini saya rasa ada peluang malah SCMA melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu. Bagaimana strateginya ya? Kalau mau beli, coba beli di 1.900 dengan skenario ya beli di 1.900, cut loss kalau turun dari 1.800 bisa, atau kalau mau cut loss mepet nanggung ya karena ada EMA 60 nih. Jadi strategi SCMA ini tarik langsung bawah. Target profit dan risk rewardnya hampir sama, 1:1. Atau strategi lain, coba cicil di 1.900 dulu dengan skenario kalau dia turun ke 1.850 bisa tambah di bawah. Kalau jebol 1.800 cut loss, tapi kalau dia balik ke atas mantul ya siap-siap TP di 2000. Nggak usah mikir dia breakout, kalau dia sudah mendekati 2000 TP aja karena ada potensi profit yang cukup besar. Jadi seperti itu. Untuk SCMA, indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah dan membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Memang koreksinya hari ini volume kecil ya, lihat besok. Kalau besok dia bisa tutup di atas 2000 bagus. Tapi kalau besok tutupnya di bawah penutupan hari ini ya potensi 1.900 sampai 1.800 dan bisa terkonfirmasi double top. Jadi seperti itu. Untuk SCMA kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Link yang hari ini ditutup naik 3,61% ke harga 4.300. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Sayangnya ini lihat ya, ini pergerakannya ya bisa digambar oleh market makernya karena bid offer-nya tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya pergerakan Link ini bisa dilukis oleh market maker karena bid offer-nya tipis. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba beli ini ya jangan beli banyak lah. Misalnya 10 lot, 20 lot itu masih bisa. Cuman kalau di atas 100 nih kan terlihat bid offer-nya tipis-tipis nih. Jadi kalau diguyur itu ya bisa volatile, dia turun bisa bahkan ARB. Jadi ya di 10-20 lot, 30 lot masih wajar, masih bisa. Tapi kalau di atas itu ya bisa rawan diguyur juga. Karena Link ini kan sudah naik cukup tinggi. Ini dia sideway. Lihat sideway-nya seperti ini, kemungkinan bisa turun dulu. Ya target saya kalau dia turun dari 4.200 ini ke arah 3.800. Nah, kalau mau aman belinya di mana? Beli di harga sekarang bisa, yang penting kalau jebol 4.150 cut loss, target profit 4.500. Jadi seperti itu aja, jangan sampai nggak disiplin cut loss karena kalau dia arahnya di bawah turun ya bisa lebih dalam
Jadi seperti itu ya, targetnya bahkan 3.800. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.